Mbak. Apaan? Saya mau izin, Mbak. Mau kemana? Mau nolongin orang, ada yang setrum. Oh iya udah deh, tolongin dulu cepetan. Bisa tolongin dulu ya? Iya, tapi kamu jangan lama-lama ya. Kenapa yang Mbak? Soalnya ada tamu. Mau ada tamu nih? Kebetulan, nanti mau Oh, gitu? ngomongin alat anti setrum gitu. Wah, pas banget ya. Yaudah, Udah saya tolongin ya. Iya. Aduh. Yanto. Iya, Mbak. Jangan bawa sapu. Hah? Simpen dulu. Simpen dulu. Oh. Iya, tenang. Jangan panik. Podcast Kepoin. Kenalin program. Info Gatri. Halo Sobat Gatrik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di podcast Kepoin, kenalin program Info Gatrik. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan dan ngobrol-ngobrol bareng dengan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, sekaligus Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Mari semua kita sambut Bapak Wahyudi Joko Santoso atau Bapak Joksa. Benar-benar magic nih Pak, apa kabar Bapak Joksa? Baik, Mbak Tami. Lagi sibuk Gimana, apa Pak? nih Pak? Kesibukan saya hanya 3, yaitu kerja, dan kerja. Luar biasa! Bapak Joksan ini terbaik ya, kerja dan kerja. Nah, pas sekarang saya mau nanya nih Pak, Bapak kan sebagai Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan ya Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan nggak Pak, ruang lingkup tugas Bapak itu apa aja Pak? Tugas dan ruang lingkup kerja kami adalah melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pembinaan, dan juga pengendalian kegiatan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan. Jadi konkretnya begini, tugas kami itu menegakkan regulasi agar setiap instalasi itu memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan agar terwujud kondisi andal, aman, serta ramah lingkungan. Kami melakukan proses sertifikasi layak operasi pada setiap instalasi tenaga listrik dari pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan juga instalasi pemanfaat baik TR maupun non-TR. Oh gitu Pak. Nah saya juga kan sempat dengar nih Pak, katanya listrik itu selain bermanfaat juga bisa berbahaya ya Pak ya, kalau penggunaannya tidak sesuai. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, contohnya tuh gimana tuh Pak bahaya dari listrik? Betul, jadi listrik itu untuk bahayanya hanya ada 2, dominannya 2, yaitu kebakaran dan juga tersengat listrik atau kesetrum. Kalau Mbak Tami lihat, mungkin di website, sekarang buka website, coba diketik kalimat atau kata kecelakaan akibat kesengat listrik atau kebakaran akibat listrik, pasti akan muncul beritanya di mass media itu. Terus kemudian juga beberapa waktu yang lalu ada siswa ketika hari ulang tahunnya dengan tujuan untuk merayakan, teman-temannya menceburkan ke kolam, dan ternyata kolam itu ada arus bocor sehingga menyebabkan siswa tersebut meninggal. Sekarang gimana nih Pak, saya sebagai orang awam, biar instalasi listrik di rumah saya aman dan terhindar dari bahaya tersebut, gimana caranya Pak? Gini Mbak Tami, ketika membangun dan memasang instalasi tenaga listrik itu harus sesuai dengan UIL, yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2020. Kemudian memasangnya juga harus dipasang oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik. Terus kemudian juga apabila dia bekerja di satu badan usaha, badan usaha tersebut harus punya namanya SPU. Dan yang terakhir ini adalah peralatan yang kita pasang itu harus ber-SNI. Jadi Pak, saya sempat dengar nih Pak, katanya ada alat anti kesetrum, itu gimana Pak? Jadi kalau di PUIL itu namanya gawai proteksi arus sisa. Atau kalau di pasaran kita beli di toko itu namanya RCCB, RCBO, atau ELCB. Dan juga kalau Mbak Tami beli di toko bisa bilang aja alat anti setrum. Oh gitu. Mas Yanto udah pulang. Gimana tadi Mas? Orangnya gimana? Orangnya lemes Mbak, tadi setrum. Makanya udah dibawa sama ke dokter gitu biar langsung ditanganin gitu. Oh gitu. Iya, tadi Pak, jadi Mas Yanto ini Pak, nolongin tetangga, katanya ada yang kesetrum. Tadi katanya kalau nggak salah kena mesin cuci ya Mas Yanto ya. Itu gimana sih Pak? Nah, menghindari hal-hal yang kayak gitu Pak, bisa dijelaskan lebih detail cara kerja GPAS untuk kita melindungi dari bahaya akibat listrik itu Pak?
Jadi GPAS itu prinsip kerjanya adalah mendeteksi adanya arus bocor atau dia membandingkan antara arus masuk dan arus keluar di satu sirkuit. Ketika terjadi kebocoran arus, GPAS itu akan bekerja atau akan trip untuk memutuskan arus listrik. Kalau nggak salah tadi katanya Bapak bawa alatnya ya Pak Iya, ya. iya. Sekarang kita masukin ya Pak ya. Oke. Nah ini ya Pak ya, alatnya ya Pak ya. Iya, Nanti Mbak dijelasin Tami. ke saya ya Pak ya gimana caranya. Oke, Mbak Tami, mari. Jadi gimana Pak tadi cara kerjanya Pak kalau misalnya kita pakai GPAS ini Pak? Bisa dijelasin Pak? Jadi kalau misalnya nih contohnya di rumah Mbak Tami hanya diproteksi dengan menggunakan MCB tanpa GPAS ataupun juga proteksi tambahan lain. Ini kita simulasikan ya. Ini hanya dilindungi oleh MCB Ya dan kayak di rumah saya nih MCB doang. Gimana hanya nih MCB Pak? doang. Dan ini ternyata ada arus bocor di mesin cuci. Iya. Tempatnya basah. Ini contohlah kita di dekat mesin cuci, tempat basah. Ini adalah kondisi di dekatnya. Jadi Oh gitu. ada arus bocor. Ini bahaya, ini ada setrumnya di sini. Jadi ketika ada setrum dan kemudian arus bocor, MCB nggak akan trip. Jadi tetap saya kesetrum ya Pak, kena Tetap air kesetrum tadi ya. dan kemungkinan ya tergantung dari kekuatan tubuh manusia ya. Serem Nah, banget. karena daya tubuh manusia itu berbeda-beda sehingga ketika ada setrum apalagi ini sampai ke 10 ampere itu bisa menyebabkan lewat. Oh gitu Pak, Iya, serem meninggal juga dunia. ya. Serem banget. Nah, sekarang bedanya Pak, kalau ini di rumah Mbak Tami dipasang GPAS atau alat anti setrum dan hal ini kita pakai RCBO ya. Kita pasang RCBO, kita nyalakan listriknya. Ini ada aliran listrik, terus ada Iya, arus iya. bocor. Aduh, Saya berani pegang ini Mbak Tami. Kenapa? Karena namanya Apa, alat Pak? anti setrum. Astagfirullahaladzim. Dia langsung trip. Oh gitu. Iya, Jadi jadi- Bapak tadi nggak kesetrum ya, walaupun tadi Tidak, langsung karena pegang kabel. dalam sepersekian detik, tidak sampai 0,1 detik dia langsung trip. Itulah prinsip kerja dari GPAS, melindungi kita dari kesetrum, bahkan juga melindungi dari kebakaran. Wah, luar biasa Pak. Alat GPAS ini bisa melindungi kita dari bahaya kesetrum dan juga kebakaran akibat listrik. Dan kalau di rumah Mbak Tami tadi hanya diproteksi sama MCB, dia akan trip sesuai batas maksimal MCB tersebut. Misalnya 10 ampere, dia akan trip pada 10 ampere. Tetapi kalau kita menggunakan GPAS atau alat anti setrum ini, ketika ada arus bocor 30 mili, dia langsung akan trip. Gitu, makanya bisa melindungi Mbak Tami dan keluarga dari bahaya kesetrum. Tapi Iya. kayaknya banyak masyarakat nih Pak yang belum tahu. Saya juga baru tahu ternyata ya itu. Apa sih Pak yang dilakukan di Jen Gatrik untuk mensosialisasikan biar orang-orang tuh tahu manfaat dari alat ini? Jadi Mbak Tami, selama ini kami dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan sosialisasi baik melalui website, kemudian juga sosialisasi secara offline, mengundang stakeholder ke kantor, dan atau juga kita mendatangi mereka. Dan juga ini kita sedang ada program dengan pasar untuk melakukan semacam pemasangan GPAS itu di instalasi pasar. Sehingga harapan kita adalah bahaya kesetrum dan juga bahaya kebakaran dapat dihindari. Misalnya nih, saya atau Sobat Gatrik di rumah ya Pak ya, pingin masang GPAS Pak. Langkah-langkah apa sih Pak yang bisa dilakukan? Gini Mbak Tami, Mbak Tami cukup menghubungin badan usaha yang memiliki sertifikat badan usaha khususnya untuk di bidang pembangunan dan pemasangan, atau kalau istilahnya menghubungi instalatir. Instalatir Nah. ya. Dan jangan lupa ketika memasang GPAS di rumah Mbak Tami, itu pastikan bahwa GPAS atau alat anti setrum ini sudah ber-SNI. Apa sih Pak tantangan Pak Joksan menjalankan tugas ini Pak, tugas besar ini? Tantangannya ada beberapa ya. Salah satunya adalah tadi Mbak Tami juga bilang ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya GPAS ini memproteksi dari bahaya kesetrum dan bahaya kebakaran. Ini langkah-langkah kita tadi kita melakukan sosialisasi. Terus kemudian yang kedua itu adalah ketersediaan GPAS ini di pasar, khususnya di pasar offline ya. Kalau di online tentunya ini merupakan strategi dari pabrikan dan kita kemarin
solusinya kita kemarin udah mengumpulkan dan juga kunjungan ke pabrikan, memastikan bahwa GPAS ini akan gampang didapatkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan sebagian tenaga teknik yang melakukan pemasangan atau instalatir, itu mereka belum memahami cara pemasangan yang benar. Dan ini perlu tantangannya adalah ya kita sosialisasikan bagaimana cara memasang GPAS ini yang benar di instalasi tenaga listrik. Dan yang terakhir ini yang penting ini terkait dengan dukungan regulasi. Jadi saat ini pemasangan GPAS di instalasi milik di instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah itu diwajibkan melalui Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2021, tetapi itu hanya untuk sistem yang tera-tera. Nah, ini kita sedang menggodok regulasi bagaimana GPAS ini bisa dipasang untuk semua instalasi tenaga listrik pemanfaatan tegangan listrik rendah. Oke, makasih banyak nih Pak Joksan ya. Semoga semangat terus ya Pak ya menjalankan tugasnya nih Pak. Nah sebelum nutup nih Pak, ada pesan terakhir nggak Pak yang ingin disampaikan ke Sobat Gatrik di rumah? Jadi alat ini diibaratkan sebagai Kopassus atau garda terdepan dalam instalasi tenaga listrik untuk melindungi kita dari bahaya kesetrum dan bahaya kebakaran akibat listrik. Harganya juga nggak mahal-mahal amat dibandingkan dengan harga bangunan ataupun properti dan juga dibandingkan dengan harga nyawa manusia. Wah, luar biasa Sobat Gatrik. Makasih banyak Pak Joksan ya, udah meluangkan waktunya di sini nih Pak, ngobrol-ngobrol sama kita dari tadi menjelaskan tentang GPAS. Nah sekarang Mas Yanto dan juga Sobat Gatrik di rumah udah tahu ya bagaimana cara kita melindungi instalasi listrik di rumah kita dan juga menghindari dari bahaya akibat listrik, yaitu salah satu caranya dengan memasang GPAS. Nah sampai jumpa di podcast Kepoin selanjutnya. Jangan lupa untuk follow medsos Info Gatrik untuk tahu informasi mengenai ketenaga listrikan lainnya. Sampai jumpa di podcast Kepoin selanjutnya. Bye. Podcast Kepoin, kenalin program Info Gatrik. Aduh, capek nih. Ngapain? Habis capek ngapain? Tapi kita sekarang udah aman, Mbak. Kita Aman nggak akan apanya? kebakaran. Kenapa? Karena saya udah pasang GPAS. Kok cepet banget gimana Iya. ceritanya? Nih, Ya ampun Yanto, jangan ngarang, nggak bisa masang GPAS kayak gitu. yang penting udah kepasang, Mbak.